Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Kepada para alimul ulama sebagai warasatul anbiya, wabil khusus kepada sahibul ma'had Darus Sa'adah dan segenap asatidzat, serta kepada para habaib sebagai zuriyatur rasul, kepada umaro pemegang amanah umat rasul, bapak-bapak, saudara-saudara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bermuajahah silaturahmi, dan ini cukup komplit. Ada dari DPD FPI Jawa Timur, ketuanya hadir, pengurusnya banyak yang hadir, ketua DPW dari Probolinggo kota dan kabupaten juga hadir, laskar dari Madura nyebrang semua. Masya Allah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya hanya melihat pada tulisan yang di depan, silaturahmi dan muhadharah ilmiah bersama Dr. Habib Muhammad Rizik Sihab LCMA DPMSS dalam rangka pembukaan majelis zikir kalimat tauhid. Jadi saya hanya mau itu. Tadi saya sempat bisik-bisik sama Kiai, ini udah 15 tahun, Masya Allah ini. Ini pembukaannya bukan pembukaan baru BP ini. Jadi buka setelah tawakuf kemarin, dibuka lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Zikrullah itu sebuah kunci. Sholat, aqimus sholah li zikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingatku. Artinya zikir itu merupakan satu muara batiniyah terhadap kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa zikrullah. Dunia ini terkutuk, dan apa-apa yang di dunia terkutuk semuanya kecuali zikrullah. Kalau kita nggak kepengin terkutuk, zikir kepada Allah. Apakah zikrul lisan ataupun zikrul qalb, apalagi bisa disejajarkan. Sebab ada orang yang bilang, apaan sih zikir, lo kenceng hatinya nggak zikir percuma. Katanya begitu. Jangan, itu setan yang ngomong. Lebih baik mulut kita zikir, hatinya belum zikir, daripada dua-duanya nggak zikir. Allahu Akbar. Jadi ini pentingnya zikir. Jadi kalau sebetulnya Gus Kiai, kalau bicara ini memang bidangnya, karena saya mursyid di Thariqah, kan ini bidangnya sebetulnya. Tapi di FPI juga bidangnya juga, insya Allah. Kita lagi bagi-bagi tugas ini. Jadi persoalan zikir, sekali lagi, zikrullah itu sebuah kunci. Keresahan apapun yang dimiliki di dalam kehidupan kita, kuncinya penyelesaiannya zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu zikrullah, hatinya tidak akan rapuh.
Orang yang selalu ingat kepada Allah tidak akan ada bencana dan musibah menimpa. Kenapa ada orang kena musibah? Kenapa orang kena bencana? Pada saat itu tidak zikir kepada Allah. Tahadus binikmah, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kalau sudah pegang kendali mobil setir di jalan tol, itu kalau naiknya sedan itu rata-rata 180 km per jam. Rata-rata. Tapi kalau yang sekarang Avanza paling juga 130, 140. Saya optimis, yakin betul bahwa kendalinya ingat. Begitu kita bismillah, ini tancap malam. Saya dari Ciawi masuk, saya harus nguber. Besok pagi harus ngajar santri, harus sholat subuh bareng. Perhitungan gak mungkin ke Uber. Tapi saya bismillah, saya pentokin itu pakai sedan. Sedan itu mentoknya kan 200 berapa? 220 km. Anak pentokin sampai santri yang sampingnya bilang, Syekh, zikir pada Allah, tenang. Anak suruh baca sholawat terus. Ente sholawatan aja. Anak zikir dengan apa yang anak. Alhamdulillah. Ini anak yakin sebuah kejadian untuk tahadus binikmah, zikir. Apalagi zikir kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu sebuah kalimat yang sangat utama. Rasulullah mengatakan afdhalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir dari nabi-nabi sebelum Rasulullah, dari Nabi Adam, Idris dan seterusnya, itu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Bukan cuma kalimat tauhid la ilaha illallahnya saja, tapi makna yang terkandung saudara. Saya tidak berbicara persoalan Syekh Siti Jenar sesat atau tidaknya, tapi saya hanya akan mengambil dari hikmah zikirnya. Syekh Siti Jenar itu asli namanya Syekh Abdul Jabbar. Jadi kalau kajian tauhid biasanya kita masuk ke sana. Itu ketika diadili oleh Wali 9 bahwa sesat kau menyebarkan hakikat, harus diadili, dan dia diadili. Kita enggak cerita tentang kesaktian bisa nembus ke bumi dan lain sebagainya. Kesimpulannya dia menerima sidang dari Wali 9 bahwa dia harus dihukum mati. Ada dua riwayat yang mengatakan dipenggal kepalanya, ada yang ditancap dengan keris semua wali. Tapi saya ngambilnya yang semua wali nusuk. Begitu dia sudah di posisi orang meninggal, sedekap menghadap ke atas, ditanya, ya Kanjeng Syekh Siti Jenar, hari ini kau akan kami hukum karena kau telah menyalahi dakwah syariat. Apa siap kau untuk mati? Saya sudah siap mati dari sebelum ditanya. Apa tidak takut? Tidak ada ketakutan bagi saya untuk bertemu dengan Allah. Kemudian Syekh Siti Jenar mengatakan, kalau nanti darah yang keluar dari aku adalah merah, aku sesat di sisi Allah. Tapi kalau darah yang keluar dari badanku adalah putih, maka aku tidak sesat di sisi Allah. Singkat cerita, 9 wali menancapkan itu kerisnya. Begitu diangkat, darah keluar dari badannya putih dan darahnya berbunyi Allahu 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 Allahu. Artinya zikrullahnya Syekh Siti Jenar sudah sampai ke darah. Begitu darah mancur terus lambat laun akan habis, terangkat jasadnya. Sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana makamnya Syekh Siti Jenar. Itu zikrullah. Jadi ini kunci zikrullah. Oleh karenanya persoalan kalimat zikir tauhid, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, harus meyakini betul la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ketika orang itu la ilaha illallah, yakin betul tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada makhluk, tidak ada ini, tidak ada, ya ada hanya Allah, ada Allah. Itulah yang disebut fana. Dia nggak akan melihat makhluk, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak mudah, karena untuk zikir mesti harus ada yang ngajarin. Makanya di dalam tarekat harus ada baiat, harus ada talqin. Seorang mursyid, seorang muqaddam
harus memiliki sanad mutawassil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mursyid, dia muqaddam, tidak mutawassil, tertolak dia kemursidannya dan kemuqaddamannya. Takbir. Sallu ala nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak wujudnya, yang wajib dicintai, yang wajib diibadai, yang wajib dimohon, diminta pertolongan kecuali Allah. Allah itu bukan hanya di dalam zatnya esa, sifatnya esa, af'alnya esa, tapi tulisannya juga esa. Jadi kalau kita tulis kalimat Allah, yang huruf pertama ditulis huruf apa dulu? Alif atau hamzah. Kemudian lam, kemudian lam, kemudian ha. Ini Allah itu tulisannya juga sudah dari sonohnya begitu. Dipretelin kayak apapun tetap Allah. Ambil huruf alifnya. Bunyinya apa? Lillah. Siapa? Allah. Lamnya ambil satu lagi. Jadi lahu. Siapa? Bagi Allah. Ambil lam satu lagi. Hu. Allah. Artinya tauhidullah bukan hanya pada af'al, sifat, zat, termasuk tulisannya. Tidak ada yang dimiliki oleh agama yang lain. Bahkan zikir Allah kayak apapun dibolak-balik tetap Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 sejuta tetap gak akan berubah, Allah. Makanya gak boleh zikir itu diubah jadi bahasa Indonesia. Allah diartikan Tuhan. Coba zikir pakai Tuhan. Bunyiin Tuhan 10 kali. Jadinya apa? Hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu. Tapi Allah dibunyikan sampai sejuta kali tidak akan berubah. Oleh karenanya orang yang biasa zikrullah, saudara, man syabba syai'an syabba alaih, biasa zikir akhir hayatnya insya Allah pasti kalimat itu yang akan dibawa. Orang biasa kalimat thayyibah astagfirullah begitu kesandung astagfirullah la ilaha illallah karena biasa mulutnya ngomongnya begitu. Orang yang nggak biasa zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah kesandung itu di dalam keluar semua. Kebun binatang lompat semua. Hati-hati, jangan dianggap enteng zikir saudara. Oleh karenanya jumhur ahli tahqiq mengatakan seandainya ada orang yang ahli zikir kepada Allah meninggal ketika akhir hayatnya mengatakan la ilaha, enggak, ha terus mati, la ilaha, mati, tetap dia iman, tetap dihukumin dia Islam saudara. Padahal dia mengatakan la ilaha, habis nyawa, habis napas, mati. Tidak ada Tuhan. Kan kalau artinya ateis dia. Tapi kenapa? Kok tetap dihukumin dia orang beriman? Karena ketika nanti di hadapan Allah, ketika ditanya kenapa kok ketika akhir hayatnya mengatakan la ilaha, kok berhenti? Ya Allah, aku sudah niat akan aku lanjutkan ilallah, tapi kau ambil nyawaku. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya orang yang biasa zikir ingat itu keuntungan saudara. La ilaha illallah. Ayo ditalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Berhenti. Napas. Enggak apa-apa. Santai kita. Kenapa? Udah ahli zikir. Pasti ketika dia mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya sudah duluin kecuali Allah. Cuma mulutnya belum ngucapin. Kan biasanya hati dulu, bukan mulut dulu. Betul apa betul? Niatul mukmin khairum min amali. Paham? Jelas? Zikir kuatin, siap. Indah enggak zikir? Nikmat. Paham?
Guru juga kalau udah ngajar muridnya paham pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.